Nusantaraku, alam telah hidup sejak jutaan ribu tahun lalu, sehingga ia sudah cukup bijaksana untuk mengajarkan kamu berbagai kehidupan. Untuk Nusantaraku, kau memang elok dipandang, kau juga mengagumkan bagi kami yang tinggal di Nusantaramu ini. Aku khawatir kau sedang enggan menyapa kami. Kami mengerti mungkin tidak sedikit kesalahan kami di mata alam. Tuhan yang Maha Kuasa juga memberi pesan tersirat dengan musibah virus ini. Kami sedang dicoba untuk tetap tegar dan memelihara kerukunan dengan siapapun. Aku paham, bumi mungkin perlu istirahat sejenak dengan lelahnya menyapa kita. Tapi aku rindu pesona dan kecantikan alam Nusantara ini. Kita pasti bisa bangkit dengan virus ini. Aku rindu eksotisme Nusantaraku. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit dan virus-virus yang ada di dunia ini. Mengingat saat ini sedang wabahnya virus corona atau COVID-19, maka di video kali ini kita akan membahas tentang pencegahan penyebaran virus corona. Di tahun 2020 ini sedang marak-maraknya virus corona atau COVID-19. Sebelum kita lanjut ke cara-cara pencegahannya, ada baiknya kita mengetahui apa sih virus corona itu. Virus corona atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Virus corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevaluasi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini, penularan bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus corona bisa beragam, bergantung dari jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Beberapa jenis gejala virus corona yang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang penyakit jantung atau paru-paru, orang yang sistem kekebalan tubuh lemah, bayi, dan lansia. Awal mulanya virus corona masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, di mana warga negara Indonesia bertemu langsung dengan warga negara Jepang. Mereka memiliki kontak yang sangat dekat. Setelah mereka bertemu, warga negara Indonesia mengalami gejala seperti virus corona. Ternyata warga negara Indonesia dinyatakan positif. Dari situlah virus corona muncul hingga sekarang. Cak, Ya, semakin hari virus corona ini semakin banyak makan korban nih. iya, apalagi sekarang udah mencapai seluruh dunia, terutama wilayah Indonesia. Tahu banyak banget masyarakat Indonesia itu yang menjadi korban akibat virus corona ini. Ya
ya semakin hari tuh korban jiwa itu menambah menjadi, bahkan sekarang hari ini tanggal 16 sekarang ini korban itu nambah jadi 2.083 korban jiwa. Banyak banget kan, terus belum lagi banyak banget itu tuh dampak dari akibat virus corona ini. Contohnya aja, akibat dari dampaknya ini itu tuh pada perekonomian. Jadi masyarakat itu banyak banget yang kehilangan pekerjaan, terus itu nggak bisa membiayai hidupnya karena mereka di PHK. Iya, bahkan tuh masjid-masjid sekarang itu ada yang nggak boleh dibuat sholatin. Ya Allah, rasanya tuh nggak enak banget kalau kayak gini terus. Sampai kapan ya? Nggak tahu gue juga sampai kapan ini bisa sampai berakhirnya tuh sampai kapan, nggak tahu. Interaksi sama manusia aja sekarang tuh harus dijaga jaraknya. Dulu yang tadinya kita dulu tuh mau ngobrol-ngobrol aja, sekarang tuh harus dibatasi minimal tuh 1 meter, nggak boleh salaman. Tadinya kan kita biasa deket-deket sama kawan, dan ini tuh kita tuh harus berjaga jarak, nggak boleh bersentuhan. Ya sih, kita harus berjaga jarak, terus itu menghindari keluar rumah. Terus itu mana sekarang tuh kuliah online karena akibat dari virus corona ini. Jadi kan nambah beban banget sih buat bagi mahasiswa kuliah online ini. Tapi kita harus berpikir positif terus, jangan berpikir negatif. Kita tuh selalu berpikir positif, bahwa tuh bahkan dampak positifnya itu tuh membawa kita tuh semakin dekat sama keluarga, ya nggak sih? Iya, benar banget sih. Gue juga bisa ngambil sisi positifnya dari akibat dari virus ini gitu kan. Jadi interaksi kita sama keluarga itu menjadi lebih dekat, kebersamaannya gitu. Makan kita tuh teratur, kesehatan kita pun terjaga. Kita sering olahraga di rumah. Kita selalu berpikir positif, mudah-mudahan virus ini tuh bisa cepat-cepat hilang dan semua di dunia ini bisa kembali pulih seperti semula. Amin. Menggunakan hand sanitizer jika ingin melakukan sesuatu. Menjaga jarak dengan teman 1 meter. Membersihkan barang yang ingin digunakan dengan tisu basah atau tisu kering. Sesering mungkin mencuci tangan setidaknya 20 detik sekali. Menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau paling